Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam semoga tercurah limpah bagi pemimpin segenap alam, yakni Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umat sekalian alam. Yang terhormat Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya membacakan sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Buah jambu, buah delima, buah stroberi, aduh manisnya. Cukup rindu nan aku suka Dewan Juri senyum manisnya. Ke Jakarta lewat Bogor, jangan lupa bawa oleh-oleh. Kalaulah suka aku pidato, janganlah lupa hadiahnya. Gak nyambung kali ya. Hadirin yang berbahagia, 1444 tahun yang lalu ayat ini diturunkan di Gua Hira. Manakala bacaan dan tulisan masih menjadi barang langka, ketika peradaban masih jauh dari kata modern, kata perintah bacalah di situ tersirat makna yang sangatlah dalam dan sangatlah terencana. Ketika peradaban seseorang mau maju dan menggapai masa depan dengan gemilang, maka seringlah membaca, dan membaca. Karena membaca adalah salah satu pintu menuju kesuksesan yang terencana dan menunda kegagalan yang terdiam. Sebagaimana pepatah mengatakan, achieve the success without waiting for a failure. Dan hari ini adalah ketika manusia berlomba saling meninggalkan antara satu dengan yang lainnya demi ketercapaiannya cita-cita pribadi dan kemauan golongan. Dan mereka lupa akan kodrat yang hakiki, yaitu membaca dengan ketaatan terhadap Tuhannya. Ayat di atas mengisyaratkan sepenuhnya terhadap kita bahwasanya membaca atau satu, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, yang mengajarkan kepada manusia yang belum berpengetahuan. Hadirin yang berbahagia, dalam kisaran 20 tahun terakhir, era globalisasi atau era digitalisasi menjadi semakin mudah diakses di sebagian negara, terutama di Indonesia. Seperti halnya komputer, handphone, and internet dapat digunakan baik untuk kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, dan sangat cocok untuk menghubungkan individu dan masyarakat secara global, yaitu dunia internasional. Menggunakan alat ini dengan tepat sehingga seseorang dapat hidup, belajar dan bekerja dalam masyarakat digital secara luas didefinisikan sebagai melek digital.
Namun pada umumnya, kompetensi dan keterampilan ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Hadirin sekalian yang berbahagia, praktek sosial online pada masa kini berkembang pesat sebagaimana petir menyambar pohon pisang. Kenapa? Ya saking kagetnya dan herannya saya kok ada pohon pisang disambar petir. Anak-anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai nenek-nenek sekalipun sekarang tidak ketinggalan yang namanya handphone. Anak-anak mereka asyik dengan dunia gamesnya, remaja asyik dengan dunia TikToknya, ibu-ibu asyik dengan dunia selfie, dan yang mengharukan nenek-nenek dan kakek-kakek asyik dengan WA, Facebook, dan Instagramnya. Padahal sudah bau tanah, Masya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sudah seharusnya remaja sekarang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya tidak ketinggalan oleh bangsa lain. Ketika hari ini remaja masih dibuai dengan handphone karena main games, TikTok, dan sebagainya yang kurang bermanfaat, maka lihatlah 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 30 bahkan 50 tahun yang akan datang. Bangsa ini akan segera dikuasai bangsa lain. Perdagangan, perhubungan, perindustrian, perkebunan, pertanian, dan yang lainnya dikuasai bangsa asing. Maka dengan demikian, wahai kaum muda, kaum tua, kaum ibu, kaum bapak, generasi milenial, bangkitlah. Engkau dari tidur pulasmu, sing-singkan selimut malasmu, bukalah mata dan telingamu. Sambutlah dengan gemilangmu yang menunggu, kuasai ilmu pengetahuan, pelajari teknologi yang kekinian. Jadilah kalian sebagai pelopor dari bangsamu. Janganlah kau jadi pengekor untuk generasimu. Kuasai Indonesiamu. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Dengan mudahnya akses internet, jadikanlah sebagai ladang buat tercapainya cita-citamu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit dan raihlah dengan ilmu yang kamu kuasai. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembus kecuali hanya dengan kekuatan atau ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah sekelumit uraian di mana kita sebagai remaja, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, mari kita manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Karena kita tidak akan pernah kembali ke masa yang lalu. Mari kita gunakan teknologi zaman now, yaitu handphone. Mari kita maksimalkan untuk menggali ilmu, menggali komputer. Kita gunakan menerobos kekurangan. Bekali diri dengan iman, jaga tetap keyakinan. Semoga kita senantiasa dapat bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guna tercapainya cita-cita, ramaikan dunia remajamu dengan tingkah positif. Ramaikan masjid, ramaikan sekolah, ramaikan madrasah. Banyaklah membaca dan terpenuhinya literasi digital di masa depan dan masa kini. Hadirin yang berbahagia, sekian dan terima kasih. Kalaulah mungkin ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Jangan lupa gosok gigi pakai odol. Kalaulah kita ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Jangan lupa bawa dodol. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.